Terima kasih. Cukup. Bapak Ibu, kita akan lanjut. Kita belajar dari kitab 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 9. Silakan. Satu Petrus 3 ayat ke-1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikiannya juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Bapak Ibu, tema khotbah malam hari ini adalah teman pewaris. Teman pewaris itu couple, suami istri, pasangan hidup. Ya. Petrus menasihati para suami dan istri yang dipahami sebagai teman pewaris kasih karunia. Atau dengan kata lain, teman sepenanggungan dalam proses keselamatan. Banyak yang berpikir teman pewaris kasih karunia itu teman diberkati dalam arti jasmani. Enggak loh. Kalau Anda baca secara konteks, tidak ada kata-kata atau kalimat tentang berkat jasmani di atasnya dan di bawahnya, enggak ada. Konsep Rasul Petrus di 1 Petrus ini tentang keselamatan jiwa. Jadi yang disebut teman pewaris kasih karunia adalah teman pewaris keselamatan. Teman sepenanggungan dalam proses keselamatan. Keselamatan memang urusan masing-masing Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah suami istri, mau tidak mau, Anda menjalaninya bersama. Tidak mungkin masing-masing. Tidak mungkin masing-masing. Apa enak seperti itu? Dan kenyataannya tidak bisa. Salah satu pasti tersandung. Ya, tidak enak seperti itu. Pertama-tama, Petrus menasihati istri-istri dulu. Ya. Petrus menasihati istri-istri dulu. Tunduklah kepada suami. Tunduk bukan sekedar ucapan Bapak Ibu, tetapi sikap hidup. Ya.
Apa artinya? Nggih, iya Pak. Tapi enggak ngelakoni. Tidak menjalankan atau tidak melakukan apa yang menjadi pengharapan suami. Apa artinya? Ya, enggak seperti itu. Jadi tunduk bukan sekedar ucapan. Tunduk berarti bersikap yang pantas dan tepat sebagai istri. Sikap istri ini bukan hanya untuk suami yang seiman, tetapi juga untuk yang tidak seiman. Makanya kalau orang menikah, Bapak Ibu, idealnya, seharusnya, bahkan kalau boleh dikatakan wajib, itu seiman. Supaya apa yang menjadi kehendak suami dipahami oleh istri dan tidak melanggar iman dan tidak melawan iman kepada Tuhan. Itu perlunya hidup nikah yang seiman. Tapi banyak Bapak Ibu, sebelum di awal-awal kekristenan muncul, orang menikah itu tidak seiman. Ini kan baru Kristen muncul, baru ajaran Tuhan menyebar. Jadi masih banyak orang yang tidak seiman hidup dalam pernikahannya. Bahkan kepada yang tidak seiman, Rasul Petrus ngomong, kamu juga harus tunduk. Kenapa? Ya jangan sampai kamu orang yang percaya Tuhan menjadi batu sandungan bagi suamimu yang belum percaya Tuhan. Tujuannya itu. Suami yang belum percaya akhirnya bisa percaya. Seringkali sikap tidak hormat seorang istri membuat suami enggan mengikuti cara hidup Kristen karena sikap istri yang berbeda dengan orang yang belum percaya Tuhan. Istriku suka nggosip. Istriku suka membantah. Istriku bawel. Gak ada bedanya sama orang dunia. Gak ada bedanya. Ngapain aku harus percaya Tuhan? Hidupnya sama. Gak beda. Buat apa aku percaya Tuhan? Gak ada perubahan ikut Kristen. Gak ada perubahan ikut Tuhan. Gitu loh maksudnya. Jangan kita jadi batu sandungan ya buat pasangan kita. Ini bukan hanya istri ya, suami juga. Kalau yang suami percaya Tuhan, yang istri belum, ya bersikaplah sama sebetulnya. Jangan sampai kamu menjadi suami kejam, kasar, dan akhirnya istri tidak percaya. Bagi orang yang tidak seiman. Tetapi kalau untuk orang seiman, bagaimana Pak? Ya apalagi untuk orang yang seiman, sama-sama tunjukkan buah-buah pertobatan, tunjukkan buah-buah kamu berubah dalam pikiranmu mengikut Tuhan. Yang suami semakin bijaksana, yang istri semakin tunduk, semakin berubah. Jadi keduanya menjadi contoh bagi banyak orang. Ini loh pasangan ideal. Ini loh pasangan Kristen. Seperti ini loh hidup nikah yang sebenarnya. Orang bisa percaya. Jika tidak, orang tidak bisa percaya. Ya. Pak, pengajarannya kok dasar banget Pak. Kan harusnya hidup nikah Kristen itu ngeroh Pak. Jadi Kristen tuh harus ngeroh gitu. Bapak Ibu, jangankan ngeroh. Kalau yang lahiriah saja tidak dilakukan. Jangan bangga 5 jam berdoa. Kalau sama suami istri aja ribut terus. Jangan, gak ada artinya Anda berdoa 5 jam sehari kalau istri sama suami ribut terus. Ya, nanti saya jelaskan itu. Kenapa seperti itu? Banyak orang mengamati kebiasaan hidup kita sebagai pasangan Kristen. Kebiasaan hidup kita adalah sarana pengabaran ajaran Tuhan sebetulnya.
pengabaran Injil itu bukan mulut. Pengabaran Injil itu bukan hanya verbal. Pengabaran Injil, ya pengajaran Tuhan yang paling efektif adalah sikap hidup kita yang bisa dilihat orang positif. Pengabaran Injil, kalau cuma mengandalkan verbal, mulut, orang bisa ngomong, podo ae asli nih, cangkem tok, mulut tok, abab tok, jadi bahan hinaan, jadi bahan ejekan. Tetapi kalau hidup kita, ya hidup kita bisa dilihat, bisa diteladani, tanpa sadar kita mengabarkan Injil. Orang lain berubah dengan melihat pola hidup kita tanpa kita menginjil, itulah pengabaran Injil yang paling efektif. Kalau tetangga dengar, sebelah ini katanya Kristen, tapi padu terus, ribut terus, gegeran terus. Tidak jadi berkat Bapak Ibu. Kehidupan kita di Indonesia ini kan kalau pagi itu ada wulijo ya. Pagi itu ada wulijo. Tahu wulijo? You know wulijo? Kadang-kadang kan orang ibu-ibu sekitar situ kan ngumpul di situ. Nah itu apa yang diomong? Gosip? Ya sambil menyelam minum air Pak. Sambil beli sayur, ngomongin orang. Kalau seperti itu, ibu-ibu yang tidak mengenal Tuhan melihat kekristenan sama aja. Kalau yang Kristen juga ikut apa? Gosip, ikut ngerasani orang. Jangan. Di mana kita hidup, jadilah berkat. Jadi berkat itu belum tentu uang. Belum tentu. Memang kalau punya uang harusnya uang. Tetapi kan belum tentu. Sikap hidup kita, ya, cermin rumah tangga kita, itu loh terang. Kita harus menunjukkan keindahan iman Kristen. Ya, kita harus menunjukkan keindahan iman Kristen. Bukan dengan cara yang lahiriah. Cara lahiriah itu tahu enggak? Kesaksian diberkati. Bapak Ibu, saya mau kesaksian ya. Saya diberkati Tuhan, dapat rumah baru, mobil baru, tanah baru. Bukan. Itu bukan kesaksian Kristen. Kita harus menunjukkan keindahan iman Kristen bukan dengan cara yang lahiriah, tetapi rohaniah. Rohaniah itu pikiran, perasaan yang sama dengan Tuhan. Di situ Rasul Petrus mengatakan, jadi cewek, jadi ibu-ibu itu tidak usah mengepang-ngepang rambut. Ini bukan masalah gaya rambut ya. Nanti dimarah sama Pak David kalau aku ngepang rambut. Bukan, maksudnya bukan begitu. Ini maksudnya tentang penampilan yang berlebihan. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdandan. Berusaha tampil mempesona. Itu loh maksudnya mengepang-ngepang rambut. Memang di zaman dulu ya, orang itu kan pakai jilbab. Orang itu kan pakai kerudung. Nggak perlu ngepang-ngepang rambut. Ngapain ngepang-ngepang rambut lalu dijilbabi? Betul? Kan cara berpikirnya begitu. Zaman dulu orang yang tidak pakai jilbab itu mengepang-ngepang rambut supaya tampak menarik. Dan biasanya orang-orang atau cewek-cewek yang mengepang-ngepang rambut supaya tampak menarik ini adalah perempuan sundal. Maaf kata, pelacur. Mereka inilah yang ingin tampil menarik supaya didatangi pelanggan. Konsepnya begitu. Itu dulu ya. Lah kalau sekarang kan enggak. Kebanyakan orang enggak pakai jilbab orang Kristen sekarang.
tak pakai kerudung. Mau kepang rambut pun tidak masalah, tapi yang sederhana saja. Istilahnya mau sisiran, mau dandan, boleh, tapi yang biasa saja. Tidak perlu menor. Tidak perlu buat jambul 15 cm, tidak perlu. Sasak disik semprot, sasak disik roboh lagi, diberdirikan, tidak perlu. Saya bersyukur di sini tidak ada. Tapi di gereja yang dulu, yang lama, yang nggak tahu, nggak ngomong lah. Banyak kan? Akhirnya persaingan antara Bu Gembala sama Bu Diaken bersaing. Sasak tinggi, 15 cm, aku buat 20 cm. Terus keriting, keruwel, iya kan? Dicat, bukan nggak boleh ngecat ya, tapi dicat minggu ini hijau, minggu depan merah muda, minggu depannya lagi coklat. Ke gereja nggak persiapan hati, tapi persiapan jambul. Itu dulu, waduh kok begini ya, wanita apa gitu, wanita gereja apa gitu, waduh. Jadi satu ibadah wanita itu jambulnya beda-beda. Bukan itu Bapak Ibu. Emangnya mau menarik perhatian siapa? Yang di gereja tuh ya punya suami masing-masing sudah. Iya kan, mau menarik perhatian siapa? Tinggi-tinggi yang cantik-cantikan tuh mau menarik perhatian siapa? Bu Hana ketawa terus. Saat itu mengepang-epang rambut itu gaya perempuan Sundal yang menarik perhatian. Tapi kalau sekarang ibu-ibu mau menarik perhatian siapa? Lawang sudah punya suami semua masing-masing. Betul enggak? Anak remaja, pemuda-pemudi, kok pemuda, anak remaja putri gitu ya, remaja putri gitu ya, terus memudi, mau ngapain juga pakai kayak gitu? Saya yakin juga enggak minat kan. Sekarang saya lihat sekarang pemudi sekarang lebih santai, lebih simple. Tapi heran ya, remaja putri pemudi bisa lebih simpel dandannya. Lah ibu-ibu kok menor, mau menarik perhatian siapa? Wanita Kristen seharusnya berpenampilan secukupnya saja. Yang penting rapi, yang penting suami puas, gak ngisin-ngisini suami. Cukup kan? Gak perlu bersaing dengan tetangga atau jemaat lain. Tapi saya percaya di GSKI tidak ada. Kalau ada gimana Pak? Ya tumpang tangan nanti. Supaya jambulnya turun. Ya. Sebagai seorang wanita, seorang istri, tidak perlu memakai perhiasan emas. Bukan tidak boleh pakai anting gelang ya, tapi tidak perlu berlebihan. Ya, bahkan toko emas pun tidak mungkin kan pakai 5, 6, kan tidak mungkin. Ya, dititeni maling, jambret malah habis nanti. Apakah dengan perhiasan bisa semakin cantik? Jangan-jangan nanti orang tertarik dengan perhiasannya, bukan dengan orangnya. Jangan malah ngundang jambret. Tampillah yang rapi tapi sederhana, tidak perlu pamer perhiasan. Bukan nggak boleh ya, sekali lagi, silahkan. Cewek mau pakai anting, mau pakai kalung, sepantasnya. Kalau memang Anda punya banyak perhiasan, lebih baik buka toko emas, jangan dipasang semua, kan gitu. Iya. Karena yang cantik gelang dan kalungnya, ya itu menimbulkan orang iri. Ya kan salah yang iri, betul.
Yang salah yang iri. Tetapi kan Anda menimbulkan dampak yang tidak baik. Ya. Kesan yang ditampilkan oleh Anda itu pamer, sombong. Sebagai orang Kristen apalagi ke gereja, butuh enggak seperti itu? Ya enggak butuh lah, buat apa? Ya. Gak perlu mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya. Bukan gak boleh pakai baju bagus ya. Tetapi ini jangan sampai menunjuk pada pakaian mewah maksudnya. Jangan menunjuk pada pakaian mahal atau bermerek. Kalau nggak bermerek, nggak mau. Baju murah, nggak mau pakai. Maunya yang merek. Satu baju 1 juta, 2 juta. Bukan nggak boleh beli itu ya, sekali-sekali beli itu dibawa ke tempat yang pantas, acara yang sepatutnya nggak masalah. Tetapi jangan selalu berpikir harus yang mewah, harus yang bermerek. Buat apa jika bukan artis? Kecuali kalau artis gitu ya, kemana saja disorot wartawan, disorot paparasi. Tapi kalau cuma mau ke pasar, ke gereja, jalan-jalan, apa perlunya baju mewah-mewah bermerek mahal-mahal? Sekali lagi, yang ditembak Tuhan nih hatinya. Hatimu enggak mungkin seperti gitu. Pakaianmu, perhiasanmu, tampilanmu enggak mungkin menor, norak. Jika hatimu tidak punya hati untuk pamer, buat apa? Zaman sekarang banyak yang flexing, itu pun tidak benar. Ya, pamer, niatnya sombong. Mengukur nilai diri dari apa yang dikenakan adalah bukti sakit jiwanya seseorang. Dia tidak bisa mensyukuri diri apa adanya. Perlu ditambah emas sederet, perlu ditambah baju mewah untuk menaikkan nilai dirinya. Ini salah loh. Tahu salahnya, tahu sakit jiwanya seseorang dari mana? Ya dari situ. Kalau ada seorang anak atau seseorang, siapapun dia sebetulnya ya, dikasihin mama bajunya, baju yang istilahnya beli di pasar harga 20.000, malu pakai gara-gara itu baju murah, ini sakit jiwa. Itu sakit jiwanya seseorang. Pakai sepatu kalau enggak Nike, enggak Adidas, bermerek maksudnya, bukan enggak boleh punya Nike, Adidas, silahkan. Tetapi kalau tidak bermerek, malu pakainya, takut dibully, ini sakit jiwa. Kenapa? Karena dia merasa tidak aman kalau tidak pakai baju-baju, sepatu-sepatu yang bermerek. Emangnya buat apa? Sepatu sampai sak lemari, 12 pasang, sak lusin, buat apa? Emangnya kita pelari? Kadang-kadang kita berlebihan dalam suatu hal, itu menandakan sakit jiwa kita. Buat apa? Kalau orang kaya raya ya, biasanya yang sakit jiwa kebanyakan orang kaya raya. Tetapi bukan berarti orang kaya raya pasti sakit jiwa, tidak juga seperti itu. Maksudnya gini, orang kaya raya itu lebih mampu menyalurkan hasrat lahiriahnya. Kalau cewek mungkin sepatu, baju gitu ya. Tapi kalau cowok punya duit, miliar, triliun gitu misalnya ya, selalu menyalurkan hobinya dengan mobil mewah. Di garasi ada 12 mobil mewah. Buat apa? Emangnya sekali pakai 2 mobil, 3 mobil?
bokong cuma satu kan pasti duduk di satu mobil. Itu loh sakit jiwanya seseorang. Banyak orang masih kelaparan, banyak orang masih menderita, dia beli mobil mewah. Selusin 20, 30, ada. Buat apa? Pikirannya, perasaan, hatinya cuma ke situ. Seandainya pun kita punya duit banyak gitu ya. Ya beli mobil sedan satu, untuk ke kantor, untuk menjalin hubungan. Mungkin mobil off-road satu, di skala Medan. Satu mobil keluarga, banter-banter 3. Oke lah masih, ya. Kalau 12, 20, buat apa? Kecuali Anda showroom. Iya kan? Jual beli mobil ya monggo silahkan. Tetapi ayo kita berpikir, jangan menambah nilai diri, jangan mengukur nilai diri dari segala sesuatu yang lahiriah, yang jasmani. Material apalagi. Itu bukti diberkati, bukan. Itu bukti kebodohan. Itu bukti sakit jiwa. Bukti Anda diberkati, pikiran Anda genah. Pola pikir Anda, perasaan Anda sejalan dengan pikiran perasaan Tuhan. Itu tanda orang diberkati. Melihat orang susah, mampu membantu. Mau membantu. Melihat pekerjaan Tuhan butuh ditopang, ditopang. Tanda orang diberkati itu dalam kekristenan. Seseorang yang tidak bisa mensyukuri diri apa adanya, selalu ingin menambah aksesoris lainnya, ini tanda orang tidak sehat sebetulnya, jiwanya belum selamat itu. Bapak Ibu, tubuh ini akan berubah, jadi gendut atau jadi kurus. Baju-baju itu suatu saat gak kepake, buat apa? Berilah secukupnya. Amin. Anda berat 70, ukuran baju Anda yang cari yang 70. Secukupnya. 5, 10 cukup lah. Nanti berat Anda naik 80, 90, ya beli lagi. Kan gitu. Apalagi kalau Anda diet tiba-tiba kurus gitu. Itu baju kedodoran semua. Gak kepake. Orang pasti gini, orang seharusnya berpikir jauh ke depan untuk membelanjakan duitnya. Supaya apa? Supaya hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Harus jadi berkat. Anda harus berpikir, banyak orang yang tidak punya baju. Di panti asuhan banyak yang tidak punya seragam sekolah. Anda pakai baju sekali pakai satu. Emangnya perlu banyak-banyak? Belanjakan duitmu untuk mereka yang kekurangan. Pikirkan itu. Jangan semua ditumpuk untuk dirinya sendiri. Kaki cuma 2. Perlu pakai sepatu sepasang. Tapi punya koleksi lebih dari selusin. Buat apa? Pak, duit-duitku kok Pak. Ya betul duitmu. Ini kan cuma ngomong bahwa Anda tidak berpikir kekekalan. Anda tidak berpikir jauh ke depan. Anda tidak memikirkan sesama. Anda memikirkan diri sendiri. Itu tanda sakit jiwa. Saya pada waktu ini sebetulnya khotbah paling mudah. Tetapi pada saat saya dimunculkan materi khotbah ini, saya ini pusing. Masuk kayak gini mau dibahas.
Tapi mau enggak mau ini harus dibahas. Anda tahu kan, khotbah saya ini urutan. Supaya kita tuh memahami, kitab ini ngomong apa sih? Nah itu loh. Ini kan urutan, kita kemarin bahas 1 Petrus 2, sekarang masuk 1 Petrus 3, urutan. Tidak bermaksud nembak siapapun, tidak bermaksud menggurui siapapun, tetapi khotbah ini harus dijelaskan. Ayo berubah, kalau memang masih punya sakit jiwa, kalau tidak punya, tidak masalah, puji Tuhan kan. Tapi setidaknya khotbah ini jadi berkat di luar, meskipun mungkin gereja ini tidak, jemaat gereja ini sudah tidak seperti itu. Tapi ayo periksa hati masing-masing. Ya, nggak ada salahnya kita koreksi lagi, evaluasi lagi. Mungkinkah masih ada sakit jiwa yang tersisa, yang tertinggal? Ayo periksa. Pertimbangkan saja. Ya ini pertimbangan saja, daripada beli hal-hal materi yang tidak jelas seperti itu, yang nuruti ego, yang nuruti gairah hedon. Sebaiknya seseorang pergunakan uangnya untuk sesuatu yang lebih berharga. Seorang istri jika memiliki uang, lebih baik isi otaknya. Rawatlah tubuhnya. Peliharalah kesehatannya, itu lebih baik. Punya uang banyak, daripada beli baju, beli sepatu, beli perhiasan. Bukan tidak boleh ya, belilah secukupnya. Tetapi jangan berlebihan. Daripada berlebihan, pakai uang itu untuk ngisi otak Anda. Belilah buku-buku yang bisa membangun. Mungkin pasangan suami istri ini pasangan muda, berilah buku-buku untuk mendidik anak, misalnya, diisi otaknya untuk bisa mendidik anak dengan benar, itu kan lebih bermanfaat. Wanita-wanita atau enggak wanita atau ya suami juga, misalnya umur 40-an, STW, setengah tua gitu ya, perlu isi otak juga kan, belilah buku-buku untuk menjaga tubuh. Kan umur-umur segitu kan mulai muncul asam urat, sakit jantung, betul? Diabetes. Belilah buku-buku yang bermanfaat, Anda baca bagaimana menjaga hidup sehat. Itu lebih baik. Nggak ngomong buku rohani, wes. Nggak yakin saya. Tapi kalau mau beli Pak boleh. Puji Tuhan, haleluya. Beli buku-buku rohani yang bermanfaat, Anda baca. Ada satu buku rohani bagus, psikologi yang sebenarnya. Itu bagus. Ya, untuk orang tua supaya bisa melihat anak-anak, perkembangan untuk pendeta juga bagus untuk perkembangan jemaat. Karena masalah hidup dalam jemaat itu belum tentu ya. Itu pasti roh jahat. Bisa jadi masalah jemaat itu masalah psikologis. Nah kalau masalah psikologis Anda tumpang tangan, Anda tengking, tidak mandi, tidak bisa. Anda harus menterapi seseorang dengan tepat. Dikit-dikit roh, itu salahnya setan Pak, salahnya setan tuh Pak. Setan ngomong, setan lagi, aku udah gak ngikut ngapa-ngapain. Iya, baca buku psikologi itu. Supaya kita bisa menghadapi anak, menghadapi sesama dengan lebih tepat. Jangan perlakukan orang dengan pola hidup yang berbeda dengan kita selalu dianggap setan. Belum tentu. Bisa jadi latar belakang keluarganya. Bisa jadi pergaulannya. Pak, itu kok melambai ya Pak orang itu? Pasti roh banci itu Pak. Bukan. Anda harus lihat bahwa anak itu diasuh oleh kakak-kakak perempuannya. Jadi kakak-kakak perempuannya yang harus diberesin. Jangan selalu adik laki ini diajak main dakonan, jual-jualan, make-upan. Akhirnya adik cowoknya ini jadi kewanita-wanitaan. Itu masalah psikologis, jangan ditengking.
Nah untuk mengerti ini gimana? Anda harus belajar, harus baca. Itu lebih penting dari make up yang berlebihan. Amin Bapak Ibu. Jangan belanjakan untuk sesuatu yang tidak menopang hidup sehat. Bahkan jika ada uang lebih dari suami, ibu-ibu dengarkan, sebaiknya sisihkan, ditabung. Jangan dibelanjakan terus. Jangan dikit-dikit Shopee. Belanja online. Duitku masih ada. Apalagi ya, ngarang nih otak. Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu terutama. Siapa tahu suatu saat keluarga membutuhkan atau digerakkan Tuhan untuk sesuatu yang penting, untuk menolong orang. Itu kan bisa daripada istri-istri selalu ngomong sama suami, wih ada orang butuh bantuan, ada duit enggak? Loh kalau itu hasil tabungan Anda, itu sisihkan, itu kan lebih enak daripada suami bingung. Tapi ada pengeluaran mendadak anak sekolah. Kalau istri punya tabungan kan enggak perlu minta suami supaya suami enggak bingung. Ini cari duit dari mana lagi ya? Belajarlah bijak dalam berumah tangga. Atau bahkan mungkin gitu ya. Siapa tahu suatu saat suami berpulang duluan. Supaya istri tidak bingung. Kalau dikasih belanja sama suami tiap bulan, disisihkan. Gunakan yang penting, sisanya disisihkan. Siapa tahu suami dipanggil Tuhan cepat. Jadi istri tidak bingung, punya tabungan. Jangan dianggap suami Anda kekal. Suatu saat pasti berpulang. Kan Anda harus bijaksana. Kecuali memang tidak punya duit ya lain. Tapi kalau punya duit ya jangan berlebihan lah. Anda harus bijak jadi istri. Kadang-kadang suami itu bingung loh Bapak Ibu. Ngasih duit ke istri ngepres, salah. Kok membatasi? Berlebihan ya habis, kan gitu. Nggak usah jamil-jamil. Ini pelajaran untuk kita. Ya, termasuk saya yang ngomong. Jika suami melihat istri tidak dapat dipercaya mengelola keuangan, maka jangan serahkan semua uangmu. Waduh, istriku boros, Pak. Pasti selalu habis. Ya Anda bicarakan baik-baik. Kalau diajak ngomong ngerti puji Tuhan, diajak ngomong tidak berubah, ya Anda harus bijaksana. Anda harus bisa menyisihkan ya. Kita tidak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Suatu saat paceklik. Iya kan? Jangan habis untuk yang tidak perlu. Bapak Ibu, keindahan seorang wanita Kristen adalah batiniah yang baik. Ini saya ngomong kan, ini bukan buat istri saja ya, buat wanita semua. Tapi kan yang dibahas Petrus itu kan kebanyakan tadi wanita, gitu ya. Jadi saya lebih banyak wanita. Keindahan seorang wanita Kristen adalah batiniah yang baik. Lemah lembut, artinya tidak kasar atau suka bersahabat. Tidak curigaan, tidak cemburuan. Bukan tidak boleh cemburu ya, cemburu itu tanda kamu mengasihi suami, itu boleh. Tetapi kalau cemburuan, parah. Suami punya rekan bisnis wanita.
belum apa-apa sudah curiga. Dikenalkan sama rekan bisnisnya, nesu, ngambek, ngamuk, curiga duluan. Kan bisnis jadi tidak enak. Anda harus belajar lemah lembut. Lemah lembut dalam arti yang ini gitu ya, itu tidak kasar. Salah titik melengos. You know melengos? Apa ini? Melengos itu apa bahasa Indonesianya? Buang muka, ngambek. Jangan. Seorang wanita itu perlu batin yang tentram, dikatakan oleh Rasul Petrus. Maksudnya sikapnya tenang. Tidak perlu merasa ada yang berniat buruk. Kadang-kadang cewek kan main perasaan. Padahal belum tentu situasi dan kondisi seperti itu. Tetapi dia pasang kuda-kuda duluan. Jangan-jangan nanti mau merebut suamiku. Nah, sikapnya tidak tenang. Ya. Atau merasa tersaingi. Tidak tenang. Kalau jambulnya tidak 5 cm, tidak tenang. Takut ada yang menyaingi. Kalau dandannya lebih cantik, lebih oke, tidak suka. Kenapa? Semua ke sana, tidak ke saya. Loh, ini kan tanda sakit jiwa. Saya tidak ngomong jemaat loh ya. Banyak ibu gembala seperti ini masalahnya. Banyak ibu gembala seperti ini. Betul. Ibu gembala itu kadang-kadang berpikir atau merasa gitu ya, dia harus jadi sorotan seluruh gereja. Apa perlunya seperti itu? Ibu gembala merasa perlu disorot. Bahkan mungkin gitu ya, kalau ada orang jemaat baru tanya, ibu gembala yang mana? Tuh yang paling menor, senang dia. Kan nggak perlu seperti itu. Apa enggak boleh ibu gembala hidup atau tampilannya sederhana? Bahkan seperti jemaat biasa, apa enggak boleh? Apa harus rok, blazer, sepatu, tas, harus sewarna, matching gitu? Kalau enggak gitu enggak tenang. Tidak merasa gembala, tidak merasa ibu gembala. Apalagi jemaat, buat apa seperti itu? Nanti ibu gembalanya enggak tenang. Ada saingan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ayo hati kita nih, ini kelihatannya kan sepele toh, tapi itu menunjukkan sakit jiwa kita loh. Tentram itu artinya tidak lekas gusar. Sedikit-sedikit gusar. Dapat informasi suaminya pulangnya agak malam, gusar sudah. Loh kan repot. Dulu menikah itu buat apa kalau nggak percaya? Kan gitu. Biasanya Bapak Ibu, sebelum menikah, cowok itu yang cemburuan. Setelah menikah, cewek itu yang cemburuan. Itu umumnya. Tetapi kalau jiwa yang sehat, sebetulnya tidak perlu seperti itu. Sebelum menikah, cowok tidak perlu cemburuan. Karena kalau tidak sampai jadi menikah, berarti cewek itu bukan jodohnya. Selesai kan? Tetapi kalau cewek setelah menikah juga tidak perlu cemburuan. Anda harus belajar percaya dengan suami. Anda harus percaya. Kalau tidak percaya, ya pertanyaannya buat apa Anda menikah dengan orang yang tidak Anda percaya? Seorang wanita Kristen seharusnya, idealnya tunduk kepada suami. Dijelaskan di ayat itu seperti Sarah hormat kepada Abraham dengan menyebut tuannya. Saya cek loh di bahasa aslinya itu kurios. Wanita menghormati suaminya, ya,
wanita seharusnya menghormati suaminya seperti kepada Tuhan. Seperti Sarah ngomong kepada Abraham, tuannya, kurios. Yesus itu kurios. Dalam arti terbatas, dalam arti keluarga, suami Anda itu kurios Anda, tuan Anda, majikan Anda. Sopan. Jangan dijak ngomong baik-baik, melengos. Dijak ngomong baik, nyelekit jawabannya. Jangan. Ya. Sikap istri kepada suami idealnya seperti kepada majikan. Ini bukan masalah budaya saat itu saja. Bukan masalah budaya saat itu saja ya. Secara psikologis, ya. Ini secara psikologis ya, ini contoh. Secara psikologis kenapa suami sebagai bos itu mudah terpesona kepada sekretarisnya. Betul? Anda di pergaulan luas seringkali mendengar bos ada hubungan gelap dengan sekretarisnya. Kenapa? Karena sekretaris saat diajak ngomong selalu berkata ya, tidak pernah tidak. Beda Pak sama bojoku Pak. Bojoku tuh moh, gah, sakarep, karepmu. Jawabannya begitu. Tetapi kalau sekretaris, ya Pak, siap Pak. Mau minum apa Pak? Betul enggak? Laki kena begitu, apalagi enggak ngerti kebenaran, dia kelepek-kelepek. Sedangkan di rumah, istrinya kayak begitu. Ma buatin kopi, gawe yo dewe, ketok gak iso ngudek ta. Susah. Ini kan psikologis Bapak Ibu. Halo. Sebagai suami, ya, suami laki-laki itu harga dirinya tinggi. Harga diri laki-laki itu sebagai tuan. Ya. Sebagai suami merasa dihargai, dihormati, dituruti. Itu senang. Jadi kalau istri tidak bisa menghargai suami, jangan salahkan wanita lain jika dia bisa menghargai suami Anda. Jangan nyalakan suami juga. Meskipun memang salah. Iya kan? Dia kan tahu bukan istrinya, sekretarisnya. Lah kok ya jatuh cinta. Kan enggak benar gitu loh ya. Apalagi Anda sudah mengerti kebenaran, enggak mungkin, enggak seharusnya begitu. Tetapi ya istri harus menunjang. Perlakukan suami Anda itu seperti tuan, seperti bos. Ya dalam hal ini suami pun harus bijak. Kalau istri capek, lemes, ya lakukanlah sendiri. Kan enggak ada masalah juga. Gitu loh ya. Tetapi istri memuaskan suami, menyenangkan suami, itu idealnya seperti itu wanita Kristen. Amin Bapak Ibu. Saya enggak percaya psikologi Pak. Itu manja namanya. Ya terserah. Ini kan saya ngomong umumnya seperti itu. Nilai-nilainya seperti itu. Kalau Anda lawan dan terjadi sesuatu, ya resiko kan ditanggung penumpang. Pak, suami saya Pak, jalan sama sekretarisnya Pak, di luar jam kerja Pak. Ada apa ya Pak? Ya koreksi diri, Anda seperti apa memperlakukan suami? Kalau suami lebih betah sama sekretaris, ada sama-sama istri, koreksi, kenapa? Suami pun harus koreksi juga. Kenapa istri tidak bisa nurut, tidak bisa hormat, itu harus koreksi juga. Apa permintaan Anda berlebihan? Mah, tolong cucikan mobil mah. Ya bukan, jangan begitu. Iya kan, ya sing wajar saja. Meskipun juga gak dilarang loh ya, kalau ceweknya mau cuci mobil. Gak masalah. Tetapi sebagai suami kan juga harus bijaksana memperlakukan istri. Gitu. Ya. Seharusnya suami yang tahu kebenaran,
Jangan mudah merasa terpesona. Tapi bukan berarti sikap menghormati suami sebagai tuannya adalah sikap terbelakang. Tidak loh. Secara psikologis itu masih relevan sampai sekarang. Karena kejiwaan suami, kejiwaan istri itu masing-masing punya kekasannya. Jadi harus saling memahami. Makanya saya tadi dikatakan, kalau punya duit berlebih belajar. Ikut seminar psikologi, belajar, ikut kelas-kelas tertentu. Yang bisa menambah batin Anda, pola pikir Anda semakin baik. Harus. Jangan uang habis-habis hanya untuk materi. Kemudian yang kedua, Petrus menasihati suami. Nah ini suami. Agar hidupnya bijaksana, pengertian dengan istri. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah, artinya hargailah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Hormatilah istri sebagai teman pewaris keselamatan, supaya doamu jangan terhalang. Anda harus bijaksana dengan istri, jangan bendere dewe. Anda harus bisa koreksi, apakah aku sudah bersikap benar sama istriku? Apakah aku sudah bersikap bijak terhadap keluargaku? Apakah sudah menghargai istri? Bijaksana terhadap kebutuhannya? Apakah sikapku sudah menjaga perasaannya? Tidak boleh cemburuan. Tetapi suami titik-titik jawil, titik-titik gandeng teman cewek, itu kan yang tidak benar juga. Jadi masing-masing harus koreksi. Dari sikap inilah kita bisa belajar lebih peka terhadap perasaan pasangan kita. Harus selalu koreksi. Bapak Ibu, jangan ngomong mengerti. Gini, Bapak Ibu ya, ini perhatikan ini. Jangan merasa sudah memiliki pikiran perasaan Kristus. Kalau memiliki pikiran perasaan istri saja enggak. Omong kosong, Tuhan yang di langit gak kelihatan, kamu merasa yakin punya pikiran perasaan Tuhan. Kalau pikiran perasaan istri saja kamu gak tahu. Kalau pikiran perasaan suami saja kamu gak tahu. Paham maksudnya? Kita harus belajar Bapak Ibu, memahami perasaan pasangan kita, anak kita, rekan bisnis kita, rekan pelayanan kita, harus belajar. Kalau memahami orang lain saja tidak bisa, jangan ngomong memahami Tuhan, ngomong kosong. Kecuali orang-orang yang tidak kenal, yang tidak dekat, yang tidak paham, ya maklum gitu loh. Tetapi ini kan ngomong pasangan, ngomong keluarga, ngomong rekan bisnis, rekan seperjuangan dalam pelayanan, harusnya paham. Kalau yang tidak kelihatan saja tidak paham, sudahlah jangan ngomong Tuhan yang tidak kelihatan bisa dipahami. Istri dikatakan teman pewaris kasih karunia. Istri berarti teman belajar, teman seperjuangan dalam paket keselamatan yang sama, sama-sama dididik Tuhan, itu namanya teman pewaris. Jadi jangan selalu diasosiasikan teman pewaris itu teman mendapatkan berkat bersama, jasmani. Tidak seperti itu. Suami istri dibentuk untuk mendapatkan kedewasaan atau kesempurnaan yang sama seharusnya, idealnya. Tidak jomplang, misalnya ada penilaian 1-10 ya. Sebagai teman pewaris kasih karunia itu namanya suami misalnya di level 7, istri di level 7. Atau setidaknya satu step lebih rendah, 6 atau 5. Jangan jomplang. Kedewasaan suami 9. Tetapi istri cuma 2 nilainya. Ini berat Bapak Ibu. Berat. Suatu saat pasti ada yang tersandung. Kedewasaan istri 9, kedewasaan suami 3 cuman. Ini berat, lebih berat apalagi. Apalagi karakter suaminya buruk. Mau kemana mah? Ke gereja. Tidak usah. Wah berat sudah, tidak bisa.
Makanya harus dipikir sebelum menikah. Carilah pasangan yang seimbang supaya bisa jalan bersama, lari bersama. Amin. Keselamatan memang urusan masing-masing, tetapi idealnya suami istri memperoleh berkat rohani yang sama, yaitu keselamatan. Suami istri sebagai pasangan seharusnya seimbang dalam iman, sebab jika tidak, maka salah satu akan menghambat yang lain. Pa atau ma, aku tergerak nolong tetangga. Kasihan anaknya berhenti sekolah. Nggak iso, Pi. Bulan depan kan kita jalan-jalan ke Bali. Loh, kacau sudah. Yang satu jadi penghambat kedewasaan seseorang. Sebagai pasangan seharusnya kompak, seia sekata, seperasaan, sehingga dalam pembentukan bisa dijalani bersama, saling menguatkan. Dapat masalah, kantor misalnya minus, toko rugi, gitu ya. Saling menguatkan, enggak apa-apa, Pi. Bulan depan kan masih bisa cari lagi. Enggak usah stres ditipu, enggak usah stres dibujuk itu, pelanggan satu itu, enggak usah stres. Saling menguatkan, kan enak gitu ya. Enggak saling menyalahkan, gara-gara lu, Pi, gara-gara lu, Mi, terus gitu. Kan malu-maluin dilihat karyawan. Pelayanan juga bisa terhambat pasangan yang salah paham. Pelayanan rumah enggak diurusi. Lah kan kayak gitu nanti akhirnya. Setidaknya Bapak Ibu, kalau kita seimbang, kompak, ya minimal gitu ya, anak bisa melihat keteladanan. Oh, suami istri itu seperti ini. Sehingga anak bisa melihat gitu ya, dan punya patron, punya contoh. Besok suamiku juga harusnya seperti itu. Istriku juga istri gitu ya, calon istriku harus seperti itu. Jadi anak punya melihat. Iya kan? Kalau suami istri padu terus tengkar terus, aku malas kawin model pernikahan kayak begitu. Iya kan? Apalagi kalau sampai pukul-pukulan. Papanya petinju, mamanya taekwondo. Anak melihat, waduh rumah tangga itu seperti MMA. Males, kan gitu. Jangan jadi contoh buruk bagi keluarga, anak-anak, tetangga, jangan. Inilah penginjilan yang sebenarnya. Pada akhirnya Petrus mengajak kita untuk seia sekata, sepakat dalam pembentukan Allah. Hendaknya kamu saling memberkati, ya. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat keselamatan. Gitu ya. Setidaknya doa kita tidak terganggu. Petrus tadi ngomong, supaya doamu didengar. Ini maksudnya, gitu ya. Jangan sampai doa kita itu tidak ada maknanya, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kenapa? Kamu sama istrimu aja enggak beres kok. Yesus ngajar kalau kamu punya masalah sama saudaramu, sama temanmu, beresin dulu. Apalagi sama istri. Apalagi sama suami. Beresin dulu urusannya sama suamimu, sama istrimu, baru kamu berdoa. Baru itu berkenan. Kalau sebagai suami, sebagai istri, perasaan pasangannya saja nggak dihargai, lalu berdoa merasa menyentuh Tuhan, itu omong kosong. Nggak mungkin yang seperti itu. Belajar jadi manusia yang sehat dulu, sebelum merasa jadi malaikat. Amin Bapak Ibu. Sebelum doa beresin dulu. Beresin itu maksudnya, minta maaf sama anak karena bersikap salah. Ya boleh kalau memang salah, tapi kalau marah karena didikan, ya enggak perlu. Tapi maksudnya begini loh, sudahkah kita tepat, benar di hadapan istri kita? Sudahkah kita tepat, benar di hadapan suami kita, di hadapan anak-anak kita?
ngerti dulu, sadar diri dulu bahwa posisi kita sudah benar. Baru menghadap Tuhan. Jangan hubungan sama istri, sama suami, sama anak-anak tidak diperkarakan, hidup masih kacau, menyakiti hati mereka, kita merasa sudah nyambung sama Tuhan. Ini omong kosong. Kebanyakan orang karismatik kayak begini. Ya, saya ngomong karismatik kenapa? Karena lagaknya begitu. Nyembah haleluya, nangis-nangis. Bulan depan cerai. Kan aneh. Halo? Paham ya? Setidaknya supaya doamu tidak terganggu, itu maksudnya. Doa terganggu itu bukan berarti doa tidak dikabulkan. Belum tentu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Doa terganggu itu hubunganmu sama Tuhan itu kacau. Mungkinkah kita punya komunikasi sama Tuhan yang berkualitas kalau komunikasi kita sama istri, anak-anak tidak beres? Tidak bisa. Omdo, itu omong doang. Amin Bapak Ibu. Itulah pesan Rasul Petrus ya.